Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmi Dewi Harahap dengan NIM D1C122052 dari kelas R002. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait mata kuliah teknologi hasil tanaman palma yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Berikut adalah penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai jawaban dari atas pertanyaan Ibu Yernisa STP MSI, di mana pertanyaannya itu adalah dari segi ketersediaan dan komposisi penyusun dan teknologi prosesnya pada komoditi pinang, nipah dan jernang serta pangsa pasarnya, apakah komoditi pinang, nipah dan jernang dapat berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan? Jelaskan secara detail dan lengkapi dengan contoh. Pertama-tama, yang perlu kita bahas adalah tentang latar belakang mengenai 3 tanaman palma tersebut, di mana latar belakangnya itu adalah Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati yang melimpah, termasuk komoditi pinang, nipah, dan jernang. Ketiga komoditi ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan merupakan sumber daya alam yang perlu dikembangkan. Berikut manfaat dan tujuan dari ketiga tanaman palma ini. Yang pertama itu mengenai manfaat. Manfaat pinang yaitu tanaman pinang merupakan sumber bahan baku utama yang menghasilkan sirup, selai, dan jus. Daun pinang ini juga digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, untuk manfaat nipah tersebut sebagai gula nipah, sirup, dan minuman keras. Tepung nipah juga digunakan sebagai bahan baku kue dan roti. Nah, terakhir itu ada manfaat jernang, di mana jernang digunakan sebagai bahan baku minuman tradisional, sirup, dan selai. Untuk tujuannya itu yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi potensi ekonomi komoditi pinang, nipah, dan jernang. Yang kedua, menganalisis manfaat dan kegunaan ketiga komoditi tersebut. Yang ketiga itu menjelaskan strategi pengembangan dan pemasaran komoditi tersebut. Pertama-tama sebelum menjawab pertanyaan Ibu, kita harus mengetahui apa itu pinang, apa itu nipah, dan apa itu jernang. Untuk pinang itu sendiri, pinang adalah tumbuhan yang bermanfaat dengan ciri khas batang tinggi dan lurus. Buahnya digunakan sebagai bahan baku sirup, selai, dan jus, sedangkan daunnya sebagai bumbu masakan. Pinang juga memiliki manfaat kesehatan dan banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Untuk nipah itu sendiri, nipah adalah tanaman pantai yang menghasilkan gula nipah, sirup, minuman keras, dan bahan bangunan tradisional dari daunnya. Untuk jernang itu, jernang adalah tanaman yang menghasilkan minuman tradisional atau wedang jernang, tepung, dan bioenergi, serta kerajinan dari daunnya. Jernang banyak tumbuh di Jawa dan Sumatera pada negara Indonesia. Untuk ketersediaan pada 3 tanaman palma ini yaitu kalau tentang pinang terbesar di Indonesia terutama di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Produksi pinang di Indonesia mencapai 1,4 juta ton per tahun. Untuk nipah banyak tumbuh di daerah pantai dan rawa di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Produksi nipah Indonesia mencapai 1,2 juta ton per tahunnya. Untuk jernang itu, jernang tersebar di Jawa dan Sumatera dengan produksi mencapai 200.000 ton per tahun. Selanjutnya yaitu mengenai komposisi penyusun. Yang pertama itu ada pinang. Buah pinang mengandung 20-30% gula, 10-15% pati, dan 5-10% minyak. Untuk nipah, buah nipah mengandung 15-20% gula, 10-15% pati, dan 5-10 minyak. Untuk jernang, buah jernang mengandung 20-30% gula, 15-20% pati, dan 5-10% minyak.
untuk teknologi proses pada tanaman palma ini, yang pertama ada pinang itu. Proses pengolahan pinang meliputi pengeringan, penggilingan, dan ekstraksi minyaknya. Untuk nipah, proses pengolahan nipah meliputi pengeringan, penggilingan, dan ekstraksi gula. Untuk jernang, proses pengolahan jernang meliputi pengeringan, penggilingan, dan ekstraksi gula. Pertanyaannya tadi itu mengenai bagaimana kontribusi pasar mengenai ketersediaan komposisi penyusun teknologi proses pada pinang. Pinang ini merupakan tanaman yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan. Di bidang pangan, pinang dapat diolah menjadi gula alami, sirup, minuman tradisional, tepung, dan makanan ringan. Sementara itu, di bidang non-pangan, pinang dapat diolah menjadi minyak untuk kosmetik dan obat-obatan, bahan baku bioenergi, kosmetik, dan pembuatan kertas. Produk-produk pinang seperti gula semut, sirup pinang, dan kosmetik pinang telah ada di pasar. Pengembangan industri pinang dapat meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Nah, dapat disimpulkan bahwa pinang ini sendiri dapat berkontribusi sangat banyak ataupun sangat besar, terutama pada pasar yang nantinya untuk para petani pinang itu dapat selain untuk dapat menanam, mereka juga dapat memanfaatkan buah pinang ini menjadi produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Kedua itu mengenai nipah. Nipah merupakan tanaman yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Di bidang pangan, nipah dapat diolah menjadi gula alami, sirup, minuman tradisional, tepung, dan makanan ringan. Sementara di bidang non-pangan, nipah dapat diolah menjadi minyak untuk kosmetik dan obat-obatan, bahan baku bioenergi, kosmetik, dan pembuatan kertas. Produk-produk nipah seperti gula nipah, sirup nipah, dan kosmetik nipah itu telah banyak dipasarkan dan dikembangkan. Untuk pengembangan industri nipah juga dapat meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Untuk jernang itu merupakan tanaman yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Di bidang pangan, jernang dapat diolah menjadi gula alami, sirup, minuman tradisional, tepung, dan makanan ringan. Sementara itu, di bidang non-pangan, jernang dapat diolah menjadi minyak untuk kosmetik dan obat-obatan, bahan baku bioenergi, kosmetik, dan pembuatan kertas. Pengembangan industri jernang dapat mendapatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Contoh produk sudah ada itu seperti gula jernang, sirup jernang, wedang jernang, dan kosmetik jernang. Mungkin untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan ini dapat disimpulkan bahwa untuk pinang, nipah, dan jernang ini sebenarnya memiliki karakteristik yang hampir sama karena produk turunannya itu berupa seperti sirup dan bahkan dapat diolah menjadi pembuatan kertas. Dan yang kita tahu kan pinang dan nipah atau jernang ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganggapnya bahwa tanaman palma ini tidak bermanfaat sama sekali. Tetapi ada beberapa daerah bahkan menganggap nipah, pinang, dan jernang ini sebagai mata pencarian mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban atas pertanyaan dari Ibu Yarnisa STP MSI terkait mata kuliah teknologi hasil tanaman palma. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.